Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Pada video kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat dengan bertemakan mengenai zakat fitrah dan keutamaannya. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu zakat fitrah? Ya, zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat muslim. Jadi sudah sangat jelas zakat fitrah merupakan ibadah yang wajib ditunaikan atau dijalankan oleh semua pemeluk agama Islam. Nah, jadi semua pemeluk agama Islam ini baik laki-laki maupun perempuan, kemudian baik besar maupun kecil, kemudian baik yang tua maupun yang muda, bahkan bayi yang baru lahir di akhir bulan Ramadan, tepatnya sebelum matahari terbenam, itu tetap wajib menjalankan ibadah zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Tujuannya agar semua umat muslim kembali kepada keadaan yang fitrah dan suci. Nah, hal tersebut berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan itu sebanyak 1 so kurma atau gandum atas tiap muslim merdeka atau hamba sahaya laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ada beberapa waktu yang harus teman-teman tahu kapan sebaiknya kita menunaikan zakat fitrah. Nah, waktu-waktunya yaitu yang pertama, waktu yang diperbolehkan, yaitu dimulai dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan atau hari pengakhiran bulan Ramadan. Kemudian yang kedua ini waktu wajib, yaitu dimulai dari saat terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan. Kemudian yang ketiga, waktu utama, yaitu ketika sesudah sholat subuh. Kemudian yang keempat, yaitu waktu makruh. Waktu makruh ini zakat fitrah dilakukan ketika sesudah sholat Idul Fitri. Kemudian yang kelima, yaitu waktu haram. Waktu haram ini dilakukan ketika sesudah terbenamnya matahari di hari Idul Fitri. Jadi teman-teman perlu ingat ya waktu-waktu tersebut. Kapan sebaiknya kita melakukan atau menunaikan ibadah zakat fitrah. Nah, kemudian dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwasanya zakat fitrah wajib diberikan kepada asnaf 8, yaitu yang pertama orang fakir, kemudian yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, kemudian yang keempat mu'alaf, yang kelima budak, yang keenam orang yang memiliki hutang, yang ketujuh sabilillah, yang kedelapan atau yang terakhir yaitu musafir. Nah, ayat tersebut juga semakin diperkuat dengan pendapat golongan mazhab Syafi'i yang mengutamakan pembagian zakat pada golongan asnaf 8 tersebut. Nah, zakat fitrah ini memiliki manfaat yang sangat berguna bagi kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Apa sih manfaatnya? Manfaat zakat fitrah itu sebagai bentuk membersihkan harta dari yang bukan milik kita. Jadi, harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki itu semuanya bukan milik kita, tetapi ada bagian dari milik orang lain. Jadi ada sebagian yang bukan milik kita, tetapi itu adalah milik orang lain. Jadi dengan melakukan zakat fitrah, kita juga itu sebagai bentuk membersihkan harta yang kita miliki itu dari yang bukan haknya kita. Nah, dengan melakukan zakat fitrah, kita juga telah menolong sesama umat muslim
dengan memberikan sebagian harta kita agar para penerima zakat dapat menjalankan ibadah dengan baik tanpa perlu kesulitan lagi. Nah, dengan berzakat atau dengan berzakat fitrah, maka kita telah menggugurkan kewajiban yang merupakan bagian dari rukun Islam tersebut. Selain itu, kita juga telah berupaya untuk berbagi rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa zakat fitrah itu merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim. Jadi tidak ada alasan untuk umat muslim meninggalkan kewajiban tersebut atau tidak berzakat fitrah. Itu tidak ada alasan untuk melakukan itu. Kecuali apabila benar-benar ada halangan, maka Islam itu memudahkan umat muslim untuk melakukan kewajiban tersebut, atau misalkan dalam hal ini kewajibannya yaitu berzakat fitrah. Islam memudahkan dengan zakat fitrah dapat diwakilkan oleh orang lain apabila orang tersebut berhalangan atau tidak dapat melakukan zakat fitrah. Nah, maka dari itu teman-teman harus mengetahui niat-niat dari zakat fitrah agar ibadah zakat fitrah kita dapat diterima oleh Allah. Nah, niat-niatnya apa saja? Yang pertama, niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Niatnya yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, niat zakat fitrah untuk istri. Niatnya yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardholillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, ada niat zakat fitrah untuk anak laki-laki. Niatnya yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri waladi, kemudian menyebutkan namanya fardholillahi ta'ala. Kemudian yang keempat, ada niat zakat fitrah untuk anak perempuan. Niatnya yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti, kemudian menyebutkan namanya fardholillahi ta'ala. Nah, kemudian yang kelima, ada niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan satu keluarga. Niatnya yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum fardholillahi ta'ala. Nah, itulah niat-niat zakat fitrah. Jadi kita harus tahu niat-niatnya agar ketika kita melakukan zakat fitrah, kita harus berniat terlebih dahulu agar ibadah kita dapat diterima oleh Allah. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang keutamaan dari zakat fitrah. Apa saja sih keutamaannya dari kita melakukan zakat fitrah tersebut? Yang pertama, dengan melakukan zakat fitrah, kita dapat mensucikan harta dan meningkatkan keimanan kita. Maksudnya apa sih? Jadi dengan zakat fitrah atau mengeluarkan zakat, artinya kita itu mensucikan harta kekayaan yang ada di dunia yang kita miliki. Dengan mensucikan harta yang kita miliki akan menjauhkan kita dari segala hal yang bersifat kikir, yang berasal dari dalam diri kita. Nah, sifat kikir itu sifat yang bagaimana? Sifat kikir merupakan sifat yang selalu menyimpan dan menimbun harta yang kita miliki tanpa berniat sekalipun untuk berinfak dan bersedekah. Selain itu, dengan membayar zakat, kita juga dapat meningkatkan derajat keimanan kita sekaligus membantu sesama saudara yang membutuhkan. Karena berzakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dipenuhi oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan dari zakat fitrah yang kedua, yaitu keutamaannya dengan berzakat fitrah maka kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membayar zakat fitrah, kita juga dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, 2 malaikat turun setiap pagi. Yang satu berkata, "Ya Allah, berikan orang yang mengeluarkan sesuatu sebagai ganti dari apa
yang ia keluarkan. Dan yang lainnya berkata, "Ya Allah, berikan penghancuran kepada orang-orang yang kikir." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang ketiga, keutamaan dari zakat fitrah yaitu dengan berzakat fitrah maka dapat menenangkan hati dengan membantu orang lain. Nah, dengan berzakat fitrah ini dapat melatih umat muslim untuk belajar ikhlas. Apabila dilakukan dengan ikhlas dan tanpa pamrih dan paksaan sedikit pun, maka zakat yang dikeluarkan bisa menjadi media untuk melatih diri menjadi pribadi yang ikhlas dan tulus dalam melakukan kebajikan. Dan jadi, berdasarkan keutamaan-keutamaan tersebut dan pembahasan-pembahasan yang sudah saya sampaikan, kita tahu bahwa zakat fitrah harus dilakukan oleh umat muslim, tetapi kita harus tetap ikhlas dalam melakukannya dan jangan lupa membaca niatnya ketika kita melakukan zakat fitrah agar ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.